Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah teknik pengolahan limbah. Di pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai cara penanganan limbah cair. Di pertemuan sebelumnya ada satu soal yang terkait dengan perhitungan nilai BOD 5. Kita akan membahas sedikit sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai penanganan limbah cair. Jadi ini soal yang kemarin adalah menghitung nilai BOD 5 ketika diketahui pada hari pertama, ya, pada hari ke-0 sebenarnya ya, itu ada 25 ml natrium tiosulfat yang digunakan untuk mentitrasi sampel air limbah sebanyak 100 ml sampel. Kemudian setelah inkubasi selama 5 hari dalam suhu 20 derajat Celcius, ternyata titrasi natrium tiosulfatnya hanya 5 ml saja untuk 100 ml sampel. Diketahui normalitas natrium tiosulfat adalah 5 dan pengenceran dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi kita elaborasi dulu ya. Kita mengetahui volume tiosulfat untuk hari pertama atau untuk DO0-nya itu adalah 25 ml. Ini dirubah dulu ke dalam liter, jadi kita bagi 1000 ya, dari mililiter ke liter menjadi 0,025. Kemudian volume tiosulfat pada hari kelima itu adalah 5 ml sehingga dibagi 1000 menjadi 0,005 liter. Natrium tiosulfatnya normalitasnya 5, ekivalen oksigen 2 dan pengenceran 10 kali. Volume sampel adalah 100 ml atau 0,1 liter. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai BOD 5-nya. Setelah diketahui dan apa yang ditanyakan sudah jelas kita tuliskan, maka dijawab seperti ini. Dengan rumus yang sebelumnya ya, kita menentukan DO0 dan DO5. DO pada hari ke-0 itu adalah volume tiosulfat yang kita gunakan untuk titrasi kalikan dengan normalitas tiosulfat, kemudian 1000 kalikan dengan ekivalen oksigen dan pengenceran dibagi dengan volume sampel. Sini kita mendapatkan volume titrasi hari ke-0 ada 0,025, 5 untuk normalitasnya 1000, kemudian kali 8 untuk BeO2 dan 10 pengenceran dibagi dengan 0,1 ml. Nah, sini kita dapatkan 100.000 mg per liter. Oke, ini untuk yang hari ke-0. Kemudian hari ke-5 tinggal kita ganti volume tiosulfatnya adalah 0,005, sementara yang lainnya adalah sama. Hingga didapatkan sisa oksigen terlarut pada hari kelima adalah 20.000 mg per liter. Oleh karena itu, kita dapat menghitung berapa BOD 5 atau biological oxygen demand dengan mengurangi DO awal ya, dikurangi dengan DO akhir. Jadi 100.000 untuk DO0 dikurangi 20.000 dengan satuan miligram per liter ya, sehingga didapatkan BOD 5-nya adalah 80.000 mg per liter atau ini sama dengan 80.000 ppm. Oke, sangat mudah ya, sederhana, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas parameter-parameter yang menentukan karakteristik atau sifat dari limbah cair. Penentuan karakteristik limbah cair ini sangat penting untuk kita bisa merancang ya unit-unit apa saja yang dibutuhkan, kemudian tahapan pengolahan limbah cairnya. Untuk kuantitas limbah itu ditentukan agar kita bisa merancang berapa dimensi ya, ukuran, kemudian skala dari unit pengolahan limbah kita. Pada dasarnya pengolahan limbah cair itu dapat meliputi beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah pengolahan primer, yang kedua pengolahan sekunder, yang ketiga tersier, selanjutnya desinfeksi, dan yang terakhir adalah
pengolahan lumpur. Di sini dari atas ke bawah ini adalah tahapan yang pertama kita kerjakan ya. Ini adalah hierarkinya ya, tahapan pengolahan limbahnya. Yang pertama kita melakukan proses pengolahan primer terlebih dahulu. Yang di sini pengolahan yang dilakukan adalah pengolahan secara mekanis. Apa maksudnya pengolahan secara mekanis? Pengolahan secara mekanis adalah pengolahan yang bertujuan untuk menghilangkan padatan yang terdapat di dalam limbah cair secara mekanis ya, artinya tidak dilakukan proses kimia ataupun biologi di sini, hanya berdasarkan ukuran gitu ya, melihat ukuran dari partikel, jadi secara fisik saja menyisihkan zat padat tersebut. Tujuannya apa? Kenapa zat-zat padat khususnya yang berukuran besar ini harus disisihkan terlebih dahulu? Karena pada dasarnya di pengolahan sekunder ini kita menggunakan mikroorganisme ya. Ingat di pembahasan sebelumnya limbah pertanian itu kandungan organiknya cukup tinggi sehingga kita perlu memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik secara biologi ya. Nah, mikroorganisme ini ukurannya sangat kecil, dia tidak bisa menyisihkan atau menguraikan pencemar gitu ya, ketika ada bahan-bahan berukuran besar yang mengganggu ya, seperti itu. Jadi ukuran limbahnya itu harus seragam dalam ukuran kecil sehingga dapat diolah dengan lebih baik oleh mikroorganisme. Kemudian yang berukuran besar, padatan berukuran besar ini akan mengganggu proses biologi ya dasarnya, dan juga proses desinfeksi ya, baik biologi maupun desinfeksi ini akan terganggu. Begitu juga dengan proses tersier. Jadi intinya adalah proses pengolahan primer ini dibutuhkan agar menjamin proses selanjutnya itu berjalan dengan optimal ya. Kemudian setelah pengolahan primer kita melanjutkan dengan proses pengolahan sekunder. Nah, di sini kita letakkan pengolahan secara biologi memanfaatkan mikroorganisme. Yang ketiga, setelah itu di sini kita bisa lakukan pengolahan tambahan tersier. Di tertiary treatment ini biasanya kita melakukan proses secara fisika ataupun kimia ya. Kalau tadi pengolahan primer kita melakukan proses fisika saja, kalau di pengolahan tersier kita bisa melakukan kombinasi. Apakah fisika saja atau kimia saja atau dua-duanya. Yang selanjutnya desinfeksi. Nah, desinfeksi ini adalah proses untuk menjamin air yang sudah kita olah ya, air efluen itu tidak mengandung mikroorganisme dari proses pengolahan sebelumnya, yaitu pengolahan sekunder. Ini umumnya ya, proses desinfeksi ini diperlukan ketika kita akan melakukan reuse, kita menggunakan kembali air efluen dalam proses pengolahan ataupun untuk kita konsumsi gitu ya. Jadi kita harus menjamin bahwa air efluen itu tidak mengandung mikroorganisme yang dapat mengganggu kesehatan dari konsumen. Tapi ketika kita tidak akan menggunakan kembali air tersebut, maka desinfeksi ini bisa tidak dilaksanakan. Dan di sini desinfeksi diletakkan di urutan hampir terakhir ya. Kenapa tidak bisa diletakkan di depan? Jadi bisakah kita meletakkan proses desinfeksi itu yang pertama gitu ya. Jadi kita letakkan di awal. Nah, ini akan nanti mengganggu ya proses desinfeksi. Seperti sudah disebutkan sebelumnya,
tahapan-tahapan ini dibuat agar proses pengolahannya di setiap tahapan itu optimal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengapa proses desinfeksi ini perlu dilaksanakan di akhir ya. Apa yang menyebabkan dia diletakkan di akhir di tahapan ini. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan lumpur atau sludge treatment. Nah, lumpur ini sebenarnya bukanlah limbah cair ya, tetapi lumpur dihasilkan dari proses pengolahan limbah cair. Jadi solid atau padatan ini akan terendapkan. Jadi yang disisihkan dari proses pengolahan primer, sekunder, dan tersier sebagian besar berupa lumpur. Nah, lumpur ini perlu diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Ini adalah contoh skema instalasi pengolahan air limbah, ya, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL ini contohnya adalah IPAL dari industri kertas ya, yang ada di daerah Kudus. Jadi di sini kalian bisa perhatikan ada influen. Jadi influen ini adalah air limbah yang masuk dari kawasan industri. Influen. Kemudian di sini ada sungai. Ya, jadi sini adalah efluen. Efluen ini ada dua ya, atau air olahannya itu ada yang di recycle atau digunakan kembali untuk ke kawasan 4, kawasan industri 4. Dan ada juga sebagian yang dibuang ke sungai Wulan. Jadi di Kudus itu ada satu sungai yang bernama Sungai Wulan yang menerima air limbah dari pabrik ini. Oke, jadi yang pertama di sini ada beberapa instalasi, ada beberapa unit ya. Di sini ada equalization tank. Yang di dalam bak ekualisasi ini ada proses homogenisasi atau penghomogenan ya, atau menciptakan kondisi homogen dari air limbah. Jadi air limbah ini berasal dari beberapa kawasan yang jenis limbahnya berbeda-beda. Jadi unit 2, kawasan 2, 3, 4 ini berbeda-beda karakternya. Jadi di sini dihomogenkan dulu, kemudian yang kedua di bak ekualisasi ini juga ditampung sementara limbahnya agar secara kuantitas itu bisa disalurkan ke unit berikutnya ya, karena unit berikutnya ini hanya dapat bekerja dalam kondisi volume tertentu. Ketika air limbahnya terlalu sedikit ya masuk, itu akan tidak efektif ketika langsung disalurkan ke unit berikutnya. Jadi di sini ada proses pengumpulan dulu ya, equalization. Oke, kemudian di sini di pabrik ini dia melakukan proses penambahan bahan kimia di sini ya, di setelah bak ekualisasi. Kemudian di sini ada primary clarifier. Di sini adalah clarifier artinya pengendap, primary adalah pengendap primer. Jadi sini terjadi proses pengendapan. Oke. Kemudian di sini disalurkan selanjutnya ke bak aerasi atau aeration tank dan ditambahkan nutrisi di sini. Oke. Kalau tadi di sini sebelumnya adalah proses secara fisika dan kimia ya. Di sini ada proses kimia. Kemudian di sini pengendapan adalah fisika, dan di sini adalah proses biologi. Jadi proses biologi dengan bantuan mikroorganisme. Nah, di sini setelah mikroorganisme mengolah secara biologi, kemudian selanjutnya adalah pengendap kedua. Pengendap kedua ini akan mengendapkan mikroorganisme ya. Dan di sini dihasilkan air yang lebih bersih. Di endapannya berupa sludge itu dibuang dari bagian bawah, kemudian dibawa ke sini ya, belt pen mesin. Jadi mesin untuk mengepres, dan di sini dihasilkan cake
Ini bukan kue tapi lumpur yang sudah dipres atau ditekan ya. Nah, lumpur ini kemudian selanjutnya dibuang kemana? Ke landfill. Jadi setelah dipastikan tidak berbahaya, maka ditimbun atau dikumpulkan di landfill. Di sini ada beberapa alur ya, sludge juga dari primary clarifier, kemudian dari secondary clarifier, dan di sini ada proses pengembalian ya filtrat ke bak ekualisasi ya, seperti itu. Ini adalah contoh skema instalasi pengolahan air limbah yang komplit ya, dan kita bisa melihat ada banyak proses kimia ya, banyak proses atau tahapannya. Ada yang ini adalah secara fisika gitu ya, yang pertama ini, kemudian ada kimia juga, di sini ada biologi, dan ada pengolahan lumpur. Di sini tidak dilakukan desinfeksi ya. Di sini ada recycle tapi tidak untuk konsumsi, tapi untuk proses yang tidak membutuhkan steril ya, sangat steril airnya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Nah, tadi pengolahan secara fisika tadi kita bahas sebelumnya ya, bahwa secara fisika ada bahan-bahan yang tidak larut ataupun zat padat. Ini akan mengganggu untuk proses biologi sehingga harus disisihkan terlebih dahulu. Ukurannya besar ya, bahan padatan ini karena ukurannya besar dan mudah mengendap ya. Setiap benda memiliki massa, dia akan tertarik dengan gaya gravitasi ya, sehingga kita bisa menyisihkan partikel-partikel ini ataupun padatan yang bersifat tersuspensi itu dengan proses pengendapan gitu ya. Di sini beberapa unit yang bisa kita lihat adalah bar screen yang di sini ada seperti jari pagar ya, jaring-jaring atau pagar yang dibuat dari batang besi ya, plat besi, dan di sini padatan yang tertahan karena ukurannya besar di sini akan diambil secara manual oleh operator. Sementara air limbah itu akan diteruskan menuju ke proses selanjutnya. Jadi ini untuk bahan-bahan yang berukuran besar seperti kayu ya, mungkin ada sendal jepit ya di sini, atau bahan-bahan lain, batok kelapa dan sebagainya, itu ditahan di sini agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Kemudian yang kedua ada unit sedimentasi. Unit sedimentasi kita sudah lihat di contoh IPAL yang di slide sebelumnya. Fungsinya adalah untuk mengendapkan partikel ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada dua jenis partikel padatan, tiga ya. Yang pertama adalah settleable solid atau yang dapat mengendap dengan sendirinya. Kemudian ada suspended solid atau partikel tersuspensi yang lebih ringan dibandingkan settleable solid sehingga butuh waktu lebih lama untuk mengendap. Dan ada yang disebut sebagai dissolved solid. Nah, unit sedimentasi pada dasarnya berfungsi untuk menyisihkan partikel yang bersifat settleable solid dan suspended solid. Ya, jadi di sini ada beberapa jenis unit sedimentasi yang di sini contohnya hanya bak sederhana gitu ya. Jadi ada bak yang cukup luas ya, di mana air dialirkan, kemudian sepanjang alirannya ini akan diberikan waktu bagi zat padat untuk bergerak ke arah bawah ya, tertarik karena gaya gravitasi sehingga terendapkan dengan sendirinya. Karena di sini partikel yang padat sudah mengendap, maka air yang jernih itu akan diteruskan ke unit selanjutnya
yang hanya akan mengandung beberapa partikel tersuspensi dan partikel yang terlarut saja. Sementara yang berukuran besar atau soluble solid dan sebagian suspended solid itu bisa mengendap di bagian dasar unit sedimentasi ini. Selanjutnya ada yang disebut sebagai unit flotasi. Ya. Unit flotasi ini berfungsi untuk menyisihkan pencemar padatan berupa minyak dan lemak. Yang tidak sebenarnya minyak itu bukan padat tapi cair, cair yang bersifat tidak larut dalam air. Nah, kenapa harus disisihkan minyak ini? Karena dia akan mengganggu proses pengolahan secara biologi. Tadi ya, dia bisa menyebabkan oksigen tidak bisa masuk ke dalam air limbah karena menutupi bagian permukaan air, sehingga ini sangat tidak efektif nantinya proses pengolahan biologinya. Oleh karena itu pada unit flotasi kita menyisihkan minyak dan lemak dengan contohnya di unit ini adalah dengan menambahkan gas. Jadi di sini ada jadi pompa ya, efluen. Ini efluennya dimasukkan ke sini ya, lewat bawah. Kemudian di sini ada air. Ini adalah udara, bukan air ya. Udaranya dipompa sehingga di sini airnya akan mengandung gelembung-gelembung udara. Jadi airnya ada dua jalur ya. Airnya langsung masuk ke dalam unit flotasi, kemudian ada yang dipompa, ditambahkan udara lalu diinjeksikan lagi ke dalam unit ini. Gas yang gelembung-gelembung udara atau gas ini nanti akan karena ringan ya, gas itu memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan air ataupun minyak, sehingga dia akan bergerak ke atas ya, mengapung ya. Float artinya mengapung. Dalam proses pergerakan gelembung-gelembung udara atau gas ini ke atas, ke bagian atas, dia akan membawa serta minyak dan lemak. Minyak dan lemak yang ikut dengan gelembung udara itu akan terkumpul di bagian atas ini dan kemudian akan disisihkan oleh skimmer. Ini akan bergerak membawa minyak dan lemak menuju ke arah sini, sludge digester. Dan ada juga yang tertahan di bagian bawah, ini akan dibawa ke drain pump ya, dan kemudian selanjutnya diolah ke proses selanjutnya. Oke, unit yang selanjutnya di primary treatment itu adalah unit filtrasi. Ini contohnya, kalau tadi kita menyisihkan partikel berukuran besar dengan sedimentasi, kemudian yang berukuran lebih kecil dan ringan tidak larut dalam air itu dengan flotasi. Filtrasi ini ya pada dasarnya menggunakan prinsip ukuran pori yang lebih kecil dibandingkan ukuran partikel ya, sehingga ketika ada partikel yang berukuran jauh lebih besar itu akan tertahan di bagian atas dan hanya akan meneruskan air yang tidak mengandung partikel padatan, sehingga kondisinya jauh lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Jadi ini prinsip secara fisika ya, berdasarkan perbedaan ukuran. Kemudian ada pengolahan secara kimia. Tadi kita lihat di unit sebelumnya, pengolahan secara kimia itu bisa diletakkan di awal ya, tidak hanya di tertiary treatment tapi di awal. Kalau kalian masih ingat, ditambahkan ada bahan yang disebut sebagai koagulan, kemudian ada flokulan. Nah, flokulan dan koagulan ini merupakan bahan kimia ya yang berfungsi untuk meningkatkan
efisiensi ya penyisihan dari zat padat tersuspensi. Ya, zat padat tersuspensi itu bersifat tidak mudah mengendap. Ya, dia berukuran lebih kecil dibandingkan state-level solid, sehingga perlu diperbesar ukurannya agar dapat mengendap di unit clarifier atau pengendapan atau sedimentasi. Selain itu, bahan kimia juga ditambahkan untuk menyisihkan logam-logam berat, kemudian senyawa fosfor dan zat organik beracun. Yang kedua, mengurangi konsentrasi zat pencemar, yaitu merubah sifatnya dari berbahaya menjadi kurang berbahaya. Contohnya untuk proses pengolahan secara kimia ini ada netralisasi, presipitasi, koagulasi, dan flokulasi. Nah, di sini kita bisa lihat proses koagulasi ya. Proses koagulasi dan flokulasi ini biasanya beriringan ya. Koagulasi, apa bedanya koagulasi dan flokulasi? Di dalam proses koagulasi ini ditambahkan koagulan, kalau di proses flokulasi ditambahkan flokulan. Itu cara gampangnya ya. Jadi bahan kimia yang ditambahkan dalam proses koagulasi itu disebut koagulan, dalam proses flokulasi disebut flokulan. Perbedaan kedua adalah di koagulasi ya, pengadukan yang terjadi di sini adalah pengadukan yang sangat cepat ya, rapid mixing. Rapid artinya tidak lambat ya, rapid artinya cepat, pengadukan cepat. Sedangkan untuk flokulasi atau di sini adalah slow rotation, artinya putarannya lambat ya, slow. Nah, kenapa dalam proses koagulasi ini pengadukannya cepat ya? Pada dasarnya dalam proses koagulasi ini diharapkan terjadi proses pencampuran secara merata antara bahan kimia atau koagulannya dengan partikel tersuspensi atau koloid di dalam air limbah. Jadi untuk proses pencampuran di sini ya. Nah, setelah itu dalam proses flokulasi ini pengadukannya lambat karena untuk mencegah ya, flok atau campuran zat pencemar suspended solid tadi dengan koagulan yang sudah terbentuk yang berukuran besar ya, itu tidak pecah gitu ya, sehingga di sini proses pengadukannya jauh lebih lambat dibandingkan di proses koagulasi. Jadi di sini pengadukannya cepat karena untuk meratakan, di sini adalah untuk menjaga agar tidak pecah gitu ya. Jadi pada dasarnya koagulan ini akan berfungsi sebagai pengikat antar apa? Pengikat antar partikel solidnya ya. Jadi kalau kita asumsikan di sini partikel tersuspensi itu ukurannya misalnya seperti ini ya, kecil. Nah, jadi dia tidak bisa mengendap dengan sendirinya. Nah, dia bisa mengendap dengan sendirinya, tapi ini wadah ya, tapi butuh waktu yang sangat lama. Nah, bagaimana supaya partikel tersuspensi ini bisa mengendap? Kita perbesar ukurannya. Cara membesarnya gimana? Gabung menjadi satu ya. Oke, jadi ini harus diikat menjadi satu kesatuan sehingga dia akan memiliki massa yang lebih besar. Nah, koagulan di sini berfungsi sebagai bahan pengikat, ya, mengikat antara suspended solid 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan mengikat sehingga massanya akan jauh lebih besar dan bisa mengendap ya dibandingkan ketika hanya terdiri dari satu suspended solid saja. Nah, proses pembentukan ini disebut sebagai flok ya. Proses pembentukan flok
ini terjadi pada flokulasi. Ya. Di dalam flokulasi ini terjadi flock, pembentukan flock. Ya, jadi tadi tidak boleh rapid mixing lagi di sini, tapi slow mixing atau slow rotation agar flock yang terbentuk itu tidak hancur. Ya, karena kalau misalnya pengadukannya cepat, di sini akan saling bertabrakan antara flock satu dengan flock lainnya yang berakibat partikel atau suspensinya akan ambiar lagi ya, kalau istilahnya anak zaman sekarang gitu ya, ambiar. Nah, jadi tidak bisa mengendap lagi. Kalau dia ambiar ya, berserakan lagi, ikatannya putus, sehingga proses pengendapan di clarifier ya itu tidak bisa efektif. Kemudian ada yang disebut sebagai netralisasi ya, netral. Ini berkaitan dengan pH. Apa itu pH? Kita sudah bahas kemarin ya. Jadi pH adalah salah satu karakteristik dari air limbah. Ketika nilainya terlalu tinggi, lebih dari 7 ya, pH netral adalah 7, ini larutan akan bersifat basah ya. Jadi di atas 7 itu basah, kemudian di bawah 6 ya, atau di bawah 7 itu adalah asam. Kondisi yang terlalu basah dan terlalu asam ini tidak baik ya. Berdasarkan baku mutu, pH yang normal untuk air itu adalah 6 sampai 7 ya, 6,5, 7,5 seperti itu. Nah, ketika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka perlu dinetralkan. Netral itu definisinya adalah dikembalikan pada posisi 7. Itu ya, dibuat netral sehingga aman. Nah, penambahan bagaimana caranya supaya mendapatkan pH 7? Ditambahkan bahan kimia. Contohnya di sini, kalau terlalu basah bisa ditambahkan ya dengan asam sulfat pekat kalau di sini. Ya, kalau terlalu basah. Jadi ketika terlalu basah, kita berikan tambahan bahan kimia bersifat asam sehingga netral. Sebaliknya, kalau dia bersifat asam, ya pH-nya kurang dari 7, maka tambahkanlah basa sehingga pH-nya menjadi netral. Basa di sini contohnya adalah natrium hidroksida. Ya, seperti itu. Nah, kondisi pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ini juga akan sangat berpengaruh terhadap proses sedimentasi ya. Pada kondisi tertentu, logam-logam itu tidak bisa mengendap gitu ya, dia bersifat larut dalam kondisi yang terlalu basah atau terlalu asam, sehingga perlu dirubah pH larutan menjadi netral, sehingga proses penyisihan menjadi lebih mudah, khususnya untuk logam. Oke, selanjutnya adalah proses biologi. Pengolahan biologi ini bisa diletakkan setelah proses kimia atau proses fisika. Pada dasarnya kita menggunakan mikroorganisme yang akan mendegradasi menjadi senyawa lebih sederhana. Jadi menggunakan proses biologi untuk limbah pertanian ya, dalam penyisihan bahan organik itu sangat efektif, efisiensinya bisa 80-90%. Pada dasarnya air buangan memang mengandung mikroorganisme gitu ya, sudah ada. Yang dilakukan pada unit pengolahan biologis adalah mengkondisikan ya agar mikroorganisme itu dalam kondisi yang optimal untuk mendegradasi senyawa pencemar. Ini akan efektif ya, khususnya jika air buangan BOD-nya tidak melebihi 4000 mg per liter. Oke, jadi ada batasnya. Ketika dia melebihi 4000 mg per liter nilai BOD-nya, maka proses biologi kurang efektif. Jadi harus dilakukan proses pengolahan kimia terlebih dahulu. Di BOD yang lebih dari 4000 ini tidak efektif diolah walaupun oleh mikroorganisme, harus kita olah terlebih dahulu dengan pengolahan sebelumnya, bisa kimia, fisika gitu ya.
sehingga bisa meningkatkan efisiensi dari pengolahan. Oke, selanjutnya ada dua proses pengolahan ya, ada aerob dan anaerob. Apa bedanya? Dan di sini menurut Cokrokusumo itu pengolahan aerob lebih ekonomis, artinya lebih murah dibandingkan proses anaerob. Kenapa bisa begitu? Oke, kita pahami dulu apa sebenarnya yang disebut proses aerob. Kalau kalian masih ingat, sebelumnya pernah saya singgung ya, pada dasarnya dalam proses aerob, sel-sel bakteri yang memanfaatkan oksigen yang ada di dalam air, oksigen terlarut, DO ya, itu untuk mereduksi nutrisi. Nutrisi ini adalah zat organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu CO2 dan H2O. Hasilnya adalah sel-sel baru. Jadi mereka akan mengalami proses regenerasi, membentuk sel-sel baru. Di sini mereka akan berkembang biak. Nah, di dalam proses aerob ini dekomposisi rate atau laju dekomposisi itu lebih cepat dibandingkan pengolahan secara anaerob. Tapi ini hanya efektif untuk konsentrasi bahan organik yang rendah, dan akan dihasilkan sludge atau mikroorganisme yang lebih banyak gitu ya. Tapi pada proses ini akan dihasilkan juga energi yang jauh lebih besar dibandingkan proses anaerob. Nah, bahan organik apa saja yang bisa didekomposisi di sini? Cara aerob itu C, karbon, ini akan dirubah menjadi CO2, kemudian nitrogen akan dirubah menjadi amoniak, kemudian sulfur menjadi asam sulfat, dan fosfor menjadi fosfat. Yang dibandingkan dengan proses aerob, anaerob tidak membutuhkan oksigen sama sekali. Jadi dia akan merubah C bukan menjadi CO2 ya, tapi menjadi CH4. Ini adalah gas metan. Kemudian N menjadi amoniak, S menjadi H2S, dan fosfor menjadi pH3. Proses ini cocok untuk bahan organik yang tinggi. Jadi tadi kalau rendah bahan organiknya itu cocok untuk proses aerobik, tapi kalau terlalu tinggi tidak efektif sehingga bisa menggunakan proses kimia atau proses anaerob. Proses ini meskipun lebih efektif, dia memiliki laju dekomposisi yang lebih rendah. Jadi kalau kita misalnya proses aerob itu hanya butuh 2 pekan ya, untuk anaerob itu bisa 1 bulan lebih. Tapi di sini dihasilkan sludge atau bahan padatan yang lebih rendah gitu ya. Less ini artinya rendah, sludge itu adalah lumpur. Dan energi yang dihasilkan itu juga lebih sedikit. Dari sini. Yang di sini ada positif negatifnya ya, antara aerob dan anaerob, dia saling melengkapi. Jadi kalau tidak memungkinkan yang proses aerob, maka kita melakukannya dengan anaerob. Anaerob artinya tidak ada oksigen, kita
oksidasi di ruang tertutup, tidak ada oksigen ya, atau bisa juga dalam kondisi di mana oksigen terlarut itu habis gitu ya, sudah sangat habis sama sekali. Nah, kedepannya akan tercipta kondisi yang anaerob gitu ya. Ada dua jenis unit pengolahan biologi. Kalau tadi secara reaksi kimianya di dalam sel mikroorganisme ya, kimia di dalam sel mikroorganisme berarti itu adalah proses biologi gitu ya. Jadi jangan sampai bingung ya, kalau yang tadi ada reaksi kimia, unit pengolahan kimia itu menggunakan bahan kimia, kalau ini pengolahan biologi menggunakan sel-sel mikroorganisme. Nah, ada dua jenis unit pengolahan biologi berdasarkan keberadaan mikroorganismenya. Unit ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah unit pertumbuhan tersuspensi atau suspended growth reactor. Kemudian yang kedua, unit pertumbuhan terlekat atau attached growth reactor. Apa bedanya? Unit pertumbuhan tersuspensi ini memanfaatkan mikroorganisme yang terdapat di dalam air limbah. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah salah satu contoh unit pertumbuhan tersuspensi yang disebut sebagai unit lumpur aktif. Ini kita bisa lihat, ini adalah aliran air masuk air limbah sebelum diolah. Kita masukkan ke dalam kolam aerasi. Di sini adalah tempat di mana mikroorganisme kita kembangbiakan gitu ya, secara aerobik. Mikroorganisme di sini akan mengolah senyawa organik dengan memanfaatkan oksigen yang disuplai secara terus-menerus melalui ini. Ada injeksi udara ya lewat bagian bawah. Jadi kita suplai oksigennya sehingga di sini selalu tersedia oksigen. Dan dihasilkan apa tadi kalau dari proses aerob? Ya betul, akan ada banyak lumpur atau sludge. Nah, sludge ini tidak boleh berada di dalam air gitu ya, air efluen, sehingga perlu kita endapkan. Di mana kita endapkan? Di unit pengendapan atau clarifier. Nah, di sini dia akan mengendap karena massa dari mikroorganisme dalam bentuk sludge itu berat. Dia akan bergerak ke bawah, mengendap di bagian dasar clarifier. Ada yang nanti sludge ini dibuang, ada juga yang sebagian akan dikembalikan. Sementara air bersihnya itu akan diteruskan ke proses selanjutnya dengan kondisi sudah lebih jernih atau tidak mengandung bahan organik. Nah, kenapa ini ada yang dikembalikan ya ke dalam kolam aerasi, sedangkan kenapa tidak semuanya saja yang dibuang gitu ya? Pada dasarnya di sini kita mengharapkan lumpur yang pada dasarnya merupakan mikroorganisme akan membantu proses pengolahan secara aerob di dalam kolam aerasi ini. Ya. Kenapa mereka bisa membantu? Karena di dalam bak pengendapan ini kondisi lumpur itu adalah dalam kondisi yang tidak menemukan bahan makanan gitu ya. Jadi di sini dia dibuat lapar. Apa bahasa Inggrisnya? Starve. Jadi dia lapar. Bagaimana kalau orang lapar ya? Orang yang sangat lapar, kalian puasa selama 1 hari gitu ya, dari jam 6 sampai jam 6, 12 jam tidak makan ya, pasti sangat bahagia gitu ya ketika melihat di depan sudah ada kolak, ada sate, rembige ya,
ada pelecing. Wah, pasti akan bahagia dan sangat lahap makannya, betul? Betul ya? Atau yang misalnya yang nyepi ya, nyepi itu juga puasanya lebih lama, 24 jam ya, untuk yang beragama Hindu. Pasti sangat lapar setelah puasa seharian. Ketika di sini disuguhkan makanan dalam waktu tidak sampai 1 jam itu sudah habis semua pasti. Jadi efisiensi dari penyisihan itu akan lebih tinggi ya jika kita manfaatkan lumpur yang sudah kita aktifasi, ya disebut sebagai lumpur aktif. Bisa dipahami ya kenapa namanya unit ini adalah lumpur aktif. Perbedaannya dengan unit pertumbuhan terlekat adalah kalau tadi mikroorganismenya itu ikut bersama aliran air dari kolam aerasi ke unit pengendapan ya, kolam pengendapan. Di pertumbuhan terlekat mikroorganismenya itu tetap tinggal, tidak ikut bersama aliran air. Dia bertahan pada satu media yang ditempatkan di dalam unit pengolahan tersebut. Jadi medianya itu bisa berupa batu atau plastik. Di sini mikroorganismenya akan melekat dan akan mendegradasi bahan organik yang dilewatkan ya dari tetesan air. Ini contohnya adalah trickling filter. Ini ya alatnya. Alat ini pada dasarnya mirip seperti filtrasi ya, unit filtrasi, hanya saja kalau filtrasi hanya proses fisika ya, bahan padatan itu akan tertahan karena ukuran pori yang jauh lebih kecil dibandingkan ukuran partikel. Di unit pengolahan biologi dengan metode pertumbuhan terlekat ini ada mikroorganisme yang mengkonsumsi ya, mendegradasi bahan organik yang berada di dalam air. Di sini kita menganggap seperti perumahan mikroorganisme gitu ya. Jadi dia akan memakan bahan organik, mendegradasi bahan organik, kemudian digunakan untuk berkembang biak ya, menghasilkan sel-sel mikroorganisme baru. Dan air yang lewat ini ya jauh lebih bersih ya dibandingkan sebelumnya. Jadi influennya itu mengandung bahan organik, effluentnya sudah tidak mengandung bahan organik lagi, seperti itu. Nah, effluentnya ini nanti akan dialirkan ke unit selanjutnya, sedangkan mikroorganismenya tetap diam di media ini. Oke, tahap selanjutnya itu adalah tertiary treatment. Tadi sesudah pengolahan secara biologi, pengolahan tersier ini sebenarnya adalah tambahan ya, untuk memastikan bahwa seluruh bahan organik itu tersisihkan dari influent ya, dari air limbah gitu ya. Di tertiary treatment ini sebenarnya bisa dilakukan beberapa proses yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti filtrasi, kemudian proses kimia, koagulasi, flokulasi ya. Seperti itu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa mikroorganisme, terutama yang tidak mengendap dan padatan suspensi lainnya. Ada 2 jenis filtrasi, ada yang granular filtration, ada membran filtration. Granular filtration itu yang menggunakan media berbutir-butir ya. Ini contohnya untuk granular filtration. Di bagian paling atas bisa kita lihat di sini ada gravel. Ya, ada batu-batu kerikil berukuran besar, kemudian fine gravel ini berukuran lebih kecil
kemudian ada pasir yang sudah dicuci, dan kemudian di sini ada penyaring tambahan berupa kain. Ini ada coal atau arang yang sudah dibersihkan, kemudian terakhir ada gravel lagi ya, kerikil yang berukuran kecil. Terakhir di sini disaring menggunakan pakaian. Ya, ini ada contoh saja ya, kombinasinya di beberapa tempat ada tambahan misalnya ijuk gitu ya, sabut kelapa dan sebagainya. Nah, diharapkan di sini air yang kotor itu akan menjadi lebih jernih ya. Air yang masih mengandung padatan tersuspensi atau mikroorganisme itu akan hilang atau tertahan di pori-pori di atas pori-pori dari granularnya. Selain itu ya, tadi kita melihat ada tambahan coal atau batu bara atau arang gitu ya. Sebenarnya arang itu atau batu bara ini adalah karbon ya, yang merupakan sisa dari proses karbonisasi gitu ya, proses pengarangan. Dan karbon ini bersifat sangat baik dalam menyerap bahan organik. Maaf, saya koreksi, menjerap ya. Menjerap dengan menyerap itu berbeda. Jadi di sini ada yang disebut sebagai adsorption. Apa bedanya adsorption dengan absorption? Jadi ada dua, ADS dan ABS. Pada proses adsorption, peristiwa yang terjadi itu adalah perlekatan ya, penempelan bahan organik pada permukaan senyawa, pada permukaan karbon aktif ya, hanya pada permukaan saja. Sedangkan proses absorption itu terjadi proses masuknya bahan organik ya ke dalam ke dalam dari bahan tersebut gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan itu adsorption itu seperti dia menempel ya pada permukaan. Kita punya plastik gitu ya, lembaran plastik HVS ya. Kalau waktu kita SD mungkin beberapa dari kita pernah mencoba menggosok-gosokkan ya plastik atau penggaris plastik ke kepala kita, di rambut ya. Kemudian itu ada proses penarikan kertas ya ke dalam plastik tersebut, ke permukaan plastik ya. Jadi di situ analoginya seperti itu. Dia menarik kertas ya. Ini kertasnya akan tertarik, tapi dia hanya menempel saja di permukaan plastik ya. Itu analoginya. Jadi bahan organik itu di karbon aktif atau arang aktif itu akan menempel di bagian permukaan. Nah, absorption itu analoginya adalah seperti spons cuci piring. Ya, kalian pernah cuci piring pasti ya dengan menggunakan spons. Nah, spons itu seperti SpongeBob ya, kalian tahu kan? Nah, dia kalau kalian masukkan ke dalam air, spons ini apa yang terjadi? Ini adalah, maaf gambarnya jelek. Sponnya kita masukkan ke dalam gelas berisi air. Ya, jadi spons kering kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian kita keluarkan lagi sponsnya dari gelas tersebut. Apa yang terjadi dengan air yang ada di dalam gelas? Ya, air yang di dalam gelas itu akan berkurang ya. Di mana airnya dia terserap di dalam spons. Jadi airnya masuk ke dalam sponsnya. Sedangkan kalau kita masukkan plastik gitu ya,
plastik kita masukkan ke dalam air, tentu air tidak akan bisa masuk ke dalam plastik. Dia hanya mungkin akan menempel sebagian saja di permukaannya. Bisa dipahami ya bedanya? Oke. Nah, kemudian apa bedanya karbon dengan karbon aktif? Di karbon aktif mirip dengan lumpur aktif, itu adalah karbon yang sudah diaktifasi. Jadi karbon arang ya, arang itu diaktifasi lagi ya dengan suatu proses, apakah kimia atau fisika, sehingga dia memiliki permukaan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dalam sebuah karbon aktif bermasa 1 gram itu permukaannya bisa sampai 3000 meter persegi. 3000 meter persegi itu artinya adalah 30 dikali 100 meter ya, lebarnya 30, panjangnya 100 meter. Ini seperti lintasan lari ya, 100 meter lintasan lari. Ini sangat luas dalam 1 gram, dalam 1 gram karbon. Kenapa bisa begitu? Ya, karena di dalam karbon aktif itu ada pori-pori yang sangat banyak gitu ya. Karena proses aktivasi karbon itu akan merekah ya, akan retak-retak gitu ya, sehingga akan terbentuk seperti ini, retakan yang panjang jauh ke dalam. Nah, retakan ini dapat menjadi lokasi penjerapan atau penempelan senyawa organik ya. Rongga-rongga ini sangat banyak. Nah, ketika rongga-rongga ini dihitung luasnya, kemudian diakumulasikan menjadi luas dari karbon aktif, dihasilkan luas yang sangat besar seperti ini, yang hasilnya akan mampu mengadsorpsi pencemar lebih banyak. Ini banyak ditambahkan pada proses filtrasi. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Filtrasi yang selanjutnya itu ada yang disebut sebagai membran filtration tadi ya. Kalau granular filtration itu menggunakan granular. Untuk yang membran ini ada membran atau lapisan yang memiliki ukuran pori jauh lebih kecil dibandingkan bahan yang ingin kita sisihkan. Di sini bisa berupa oil, minyak, suspended particle, virus, bakteri, koloid, dan sebagainya. Ada perbedaannya berdasarkan ukuran porinya, ada yang disebut mikro sampai reverse osmosis. Maaf. Selanjutnya membran filtration ini pada dasarnya mirip ya dengan granular. Yang saja ini biasanya jauh lebih kecil ukuran porinya dibandingkan granular, sehingga yang tersaring itu bisa jauh lebih kecil juga ukuran partikelnya. Contohnya adalah peletakan membran filtration setelah bioreaktor. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang selanjutnya ada desinfeksi. Ini tujuannya adalah untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme yang bersifat patogen atau berbahaya di dalam limbah cair. Prinsipnya adalah menghancurkan dinding sel dari mikroorganisme, kemudian mengubah permeabilitas dinding sel, mengubah sifat koloid dari protoplasma, dan menghambat atau merusak aktivitas enzim. Intinya kita ingin membunuh
mikroorganisme gitu ya. Secara umum ada beberapa metode yang bisa kita lakukan, yaitu dengan penggunaan ozon, O3, kemudian klorin, dan sinar UV. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas desinfeksi. Yang pertama adalah kualitas kualitas air. Semakin jelek kualitas air, maka efektivitas dari proses desinfeksi juga akan berkurang. Jadi kita akan butuh desinfektan yang lebih banyak dibandingkan dengan air yang sudah diolah terlebih dahulu, gitu ya. Jadi tadi kita sudah membahas kenapa desinfeksi itu diletakkan di tahap paling akhir, gitu ya. Karena kalau kita letakkan di awal itu akan sangat tidak efektif karena airnya masih sangat kotor, masih banyak mengandung pencemar atau bahan organik. Oke. Kemudian yang kedua, jenis desinfektan yang digunakan. Jadi beberapa desinfektan itu ada yang bersifat sangat oksidatif ya dibandingkan bahan yang lainnya. Sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang sama gitu ya, hanya saja laju dekomposisinya ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian yang ketiga, dosis desinfektan. Ini kan sangat mempengaruhi efektivitas desinfeksi. Semakin tinggi dosis yang kita gunakan, maka akan semakin efektif gitu ya. Terutama ketika mikroorganismenya sangat banyak ya. Semakin banyak mikroorganismenya yang kemungkinan ada di dalam air, maka dosisnya pun harus lebih tinggi. Yang terakhir adalah variabel lingkungan lain, gitu ya. Jadi ini akan sangat berpengaruh, misalnya suhu, kemudian ada kekeruhan ya, masih ada kekeruhan di sana. Ini akan berpengaruh karena mikroorganisme dapat bersembunyi di balik padatan ya. Padatan ini identik dengan penyebab kekeruhan dan ini terutama berpengaruh pada proses desinfeksi yang menggunakan sinar UV seperti itu. Atau jika waktu kontaknya rendah, ya ini akan mempengaruhi efektivitas juga dari desinfeksi. Semakin lama waktu kontak akan lebih baik ya dibandingkan jika waktu kontak antara desinfektan dan bahan pencemar itu sedikit. Oke, ini reaksi kimianya tidak akan kita bahas lebih lanjut. Ini grafiknya penambahan klornya dan ada sisa sisa klor yang masih diharapkan ya. Kalau kalian masih ingat ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas sedikit tentang ini. Oke, bagaimana kita menentukan dosis klor yang diperlukan? Ya, di sini ada contoh ya. Nanti ada contoh kasus. Kita akan menggunakan persamaan ini. A adalah jumlah klor yang kita harapkan ada di dalam air. Kemudian B ini adalah dosis yang kita kehendaki. Yang C adalah jumlah air yang harus kita klorinasi per hari. Ini misalnya di sini adalah air yang kita akan desinfeksi ada 500.000 liter. Kemudian kita mengharapkan ada bahan klor tersisa di dalam air tersebut adalah 5 ppm atau 5 mg per liter. Nah, ini ditanyakan adalah berapa jumlah klor yang dibutuhkan. Di sini bisa kita gunakan persamaan tadi. B ini adalah residu klor yang kita harapkan tetap ada di dalam air. Kemudian C adalah volumenya. Yang 1 juta ini adalah
faktor untuk konversinya. Sini kita akan mendapatkan 2,5 kg klor per hari. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah pengolahan lumpur. Jadi endapan-endapan dihasilkan dari proses fisika, kimia, dan biologi tadi ini perlu diolah terlebih dahulu karena kemungkinan ada bahan bahayanya. Ada beberapa alternatif ya. Pertama adalah dibuang ke laut atau ke lahan pembuangan. Kemudian yang kedua dijadikan pupuk kompos. Ini ketika bahannya adalah bahan organik ya, tidak berbahaya lagi. Atau yang ketiga adalah dibakar ya, diinsinerasi. Pada dasarnya pengolahan lumpur itu bertujuan untuk reducing weight, yang mengurangi berat. Berat itu berasal dari mana? Berat dari sludge itu pada dasarnya disebabkan oleh air ya, air yang tinggi di dalam lumpur. Jadi ada proses pengurangan air yang perlu dilakukan dalam pengolahan lumpur. Ini adalah dua alat yang biasanya digunakan dalam proses pengolahan lumpur. Yang pertama adalah thickener. Ya, di dalam thickener ini ada proses pemanasan ya. Intinya adalah evaporasi. Di sini lumpur itu dipanaskan pada suhu tertentu sehingga air yang ada itu akan mengalami evaporasi. Dan di sini akan disisakan atau didapatkan sludge yang tinggi konsentrasi padatannya. Kemudian yang kedua adalah belt press machine. Belt press machine ini berfungsi untuk mengepres atau menekan gitu ya, memeras air yang ada di dalam lumpur seperti kita memeras kelapa gitu ya, dan akan dihasilkan ampas. Ampasnya ini mengandung air yang jauh lebih sedikit. Oke, sini hopper ini pengumpan ya, yang merupakan awal dari sludge-nya ini dikeluarkan lewat hopper, kemudian masuk ke belt press mesin. Di sini akan dipres dengan menggunakan roller atau penggiling. Airnya akan masuk ke dalam roller, dipres lagi di sini agar airnya keluar ya, dan seterusnya sehingga airnya makin lama semakin sedikit yang tersisa. Dan di sini diharapkan hanya mengandung sedikit air, gitu ya. Ini jadi yang pertama adalah ketika airnya sudah berkurang, beratnya juga akan berkurang. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada volume. Ketika volumenya bisa berkurang, maka nanti proses pengangkutannya, transportasi limbahnya ke landfill ataupun proses penimbunan,nya akan lebih mudah gitu ya. Ini yang kedua, lumpur harus diolah untuk mengurangi resiko dari kesehatan gitu ya, karena ada misalnya mikroorganisme berbahaya yang masih terkandung di sana atau ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Bisa juga proses ini ya, lumpur-lumpurnya yang tadi dihasilkan itu dipanaskan terlebih dahulu ya, kemudian ada proses composting atau dibakar tadi. Jadi kalau ini hanya mengurangi air saja, untuk bahan-bahan yang berbahayanya bisa jadi masih ada jika memang dirasa gitu ya mengandung bahan berbahaya. Tapi pada dasarnya di limbah pertanian itu yang nomor 2 ini akan sangat kecil kemungkinannya bisa dilakukan proses ini. Oke, terakhir kita perlu ya melakukan perhitungan efisiensi unit pengolahan kita. Jadi sebanyak apa pencemar yang berhasil kita sisihkan dengan menggunakan unit pengolahan yang kita rancang gitu ya.
Nah, bagaimana cara menghitung efisiensi? Efisiensi secara sederhana dapat didekati dengan persamaan ini. Konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir dibagi dengan konsentrasi awal dikali dengan 100%. Ya, jadi efisiensi. Bisa kita lihat di sini dari grafik ini, misalnya ada nilai BOD ya, BOD dari bulan Januari sampai Desember. Ini ada BOD setelah diolah yang bawah dan BOD sebelum diolah untuk tiap bulannya. Kita bisa lihat di sini fluktuasi nilai BOD-nya ya cukup tinggi ya. Ternyata di sini bisa kita lihat menurun ya nilai BOD-nya. Kenapa menurun? Karena diolah dengan unit pengolahan. Kita bisa ambil satu contoh ya, misalnya di sini di bulan April ya, April ini kalau kita tarik ke sumbu Y-nya kira-kira 70 ya, 70 mg per liter nilai BOD-nya. Kemudian ternyata setelah diolah itu berkurang sekali, nilainya menjadi sekitar 5 misalnya ya, 5 mg per liter. Jadi di sini kita bisa hitung berapa efisiensinya. Konsentrasi awalnya itu adalah 70, kemudian kita kurangi dengan konsentrasi airnya adalah 5 dibagi dengan 70. Kita kalikan dengan 100%. Berapa nilainya? 70 kurangi 5, 65 dibagi 70 dikali 100. Bisa dihitung ya. Ya. Sangat gampang. Jadi itu adalah studi kasus kita mau menghitung efisiensinya. Nah, di studi kasus yang kedua di sini kita akan membandingkan antara baku mutu yang peraturan pemerintah, baku mutu berdasarkan peraturan pemerintah dengan unit pengolahan kita yang sudah kita tahu efisiensinya. Di sini ada nilai BOD, COD dan TSS, dan ternyata unit pengolahan kita baru 50% saja ya efisiensinya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah unit pengolahan tersebut sudah masukkan efluen yang memenuhi baku mutu berdasarkan peraturan ini atau tidak. Jadi di sini ada baku mutunya untuk BOD 5 ternyata adalah 40, COD 100, TSS 50. Oke, ini adalah patokannya, referensinya atau standar yang kita gunakan. Jadi kalian harus menghitung berapa sih nilai BOD, COD, dan TSS setelah diolah. Lalu kita bandingkan dengan baku mutu yang ada. Oke, gunakan persamaan tadi, tapi kalian sedikit putar-putar ya. Putar-putar, silahkan diskusi dengan teman ya. Kalian bisa belajar bersama di sini walaupun hanya online dengan daring. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di grup sehingga kalian bisa saling diskusi, saling menambah wawasan. Ini kalian bisa jawab nanti di daring, langsung kalian input jawabannya di kolom ya, di kolom yang tersedia, dan ada juga 2 soal tambahan yang berkaitan dengan teori. Itu saja untuk pertemuan kita pada pekan keempat ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga ada manfaatnya ya, bisa menambah wawasan kita tentang limbah cair. Pekan depan kita akan masuk pengolahan limbah padat yang lebih spesifik lagi. Tadi baru sludge, kedepannya kita akan lebih bahas lagi tentang bagaimana mengolah limbah padat. Oke, saya tutup. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya permaklumannya karena sangat terganggu tadi mungkin kalian dengan batuk-batuk saya tadi. Kita bertemu lagi pekan depan. Semoga dalam keadaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.